Di tanah kering, seekor burung mematuk batu. Batu menyala menjadi api. Di tanah kering, seekor ikan berenang di atas pasir hingga Sahara jadi samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Teater SK. Kita berjumpa kembali setelah 2 sesi yang lalu. Kita berbincang-bincang tentang teater kampus dan kemudian kita berbincang juga tentang estetika Islam. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sesantai mungkin ya tentang teater SK yang dalam hal ini kita menyebutnya dengan satu istilah yang saya kira ini perlu klarifikasi. Kita menyebutnya eskatologi. Mungkin ini satu istilah yang kami pinjam paksa ya dari sebuah disiplin lain. Ini hanya sekedar kebetulan SK yang merupakan singkatan dari Sunan Kalijaga, kemudian mempunyai hal-hal yang sejauh ini telah kita bangun bersama-sama dengan teman-teman teater SK, dan kita menyebutnya eskatologi atau tentang ke-SK-an. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang dengan santai ya tentunya dengan senior yang sudah tidak asing lagi, seorang budayawan, seorang sutradara, seorang penyair yang tidak hanya level Jogja, tidak hanya level Indonesia, tapi juga dunia dan akhirat. Nah, ini kenapa? Kenapa kita menyebutnya sampai dunia dan akhirat? Karena salah satu puisinya, wahai matahari, bergeraklah. Nah, itu ada edisi bahasa Arabnya. Bahasa yang merupakan pengantar kita ke akhirat. Ya Syamsa mutakharika. Nah, jadi ini kita sudah ditemani oleh senior kita, Hamdi Salat. Tepuk tangan Pak Ali. Ya. Perlu saya utarakan kembali, Hamdi Salat ini tidak hanya senior di teater SK, tapi juga senior di dunia teater Yogyakarta khususnya. Dia sudah menulis satu buku yang khusus berkenaan dengan kesenian khususnya teater ya, yaitu sebuah buku yang dia beri judul Agama Seni. Nah, ini bagi teman-teman yang aktif di kesenian dan bersinggungan dengan agama, dan semua dari kita beragama ya, saya kira ini wajib. Mungkin satu saat teater SK harus memberikan garis tebal kepada generasi penerusnya untuk wajib membaca agama seni. Nah, agama seni, kalau kamu bertanya, loh kok agama seni, mana nabinya? Lah ini nabinya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan berbincang tentang teater SK, dan mungkin itu akan menyangkut tentang bagaimana sejarah teater SK, bagaimana dia berdiri, kecemasan-kecemasan seperti apa, pikiran-pikiran seperti apa, kegelisahan-kegelisahan seperti apa yang mendorong beberapa orang untuk mendirikan sebuah kelompok atau komunitas kesenian yang disebut dengan teater SK. Dan setelah itu teater SK kemudian mengalami perkembangan, maka kita akan berbincang tentang teater SK, sejarah berdirinya dan perkembangannya. Nah, untuk itu kita akan mulai dari sebenarnya kapan sih teater SK itu berdiri dan apa sebenarnya background, latar belakang atau situasi sosial yang memungkinkan munculnya kelompok atau komunitas yang kemudian kita sebut dengan teater SK itu. Silakan mungkin
Mas Hamdi Salat. Nah, ini satu hal lagi ya. Saya menyebutnya Hamdi Salat. Jadi kalau disebut Hamdi Salat itu beda dengan ketika disebut Hamdi Salat. Kalau Hamdi Salat itu mengadakan yang menyebut Hamdi Salat itu meskipun orangnya ecek-ecek gitu tapi nek kon nyimami salat iso. Saya termasuk yang Hamdi Salat. Ada yang Hamdi salah. Ada juga kalau di jalanan disebutnya pakai K. Pak. Kamdi. Hamdi. Oke. Mungkin Mas Hamdi bisa menjelaskan kira-kira latar belakang dari berdirinya Teater SK, tepatnya situasi-situasi yang memungkinkan atau yang mendorong sebenarnya munculnya Teater SK. Ya. Selamat malam kepada teman-teman semua, keluarga besar Teater SK Yogyakarta atau biasanya disebut dengan KPTE Indonesia yang berada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dan di seluruh Pulau Jawa. Ini ada KPTE keluarga besar Teater SK Indonesia. Ya, selamat malam kepada teman-teman semua yang sudah lama tidak berjumpa dengan Mas Ali, yang sudah lama tidak pernah berjumpa dengan saya. Selamat bertemu pada malam hari ini dalam rangka 40 tahun Teater SK. Ini Mas Ali, sebenarnya sih sejarah dan lain sebagainya itu sudah ada kaitannya, hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan eskatologi. Kali itu kan ada dalam bahasa filsafat itu, kalau teman-teman Usuluddin itu Tova dan Rukin itu udah hafal itu eskatologi, epistemologi, kemudian ontologi, ya itu udah hafal. Tapi sebenarnya kita ini tiba-tiba saja ya ada istilah eskatologi, segala sesuatu yang berkaitan dengan SK. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan, berkaitan dengan pemikiran, yang berkaitan dengan konsep-konsep, yang berkaitan dengan praktek-praktek kesenian itu yang kemudian kita sebut dengan eskatologi. Ya, kalau bahasa ilmiahnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teater SK. Nah, eskatologi ini ada 3 hal. Jadi sebenarnya segala sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan dinamika proses kreatif, dinamika proses kreatif teater SK itu bisa kita sebut dengan eskatologi. Yang pertama berkaitan dengan dinamika historis. Nah, yang tadi yang disebutkan oleh Ali, Mas Ali ya. Waduh, kalau Pak nanti saya ini sabotase ini sebenarnya. Mas Ali. Ya, ini berkaitan dengan dinamika historis teater SK, dinamika kreatif teater SK, dan kemudian juga berkaitan dengan dinamika kultural teater SK itu yang kemudian kita sebut dengan eskatologi. Nah, yang berkaitan dengan dinamika historis ini karena terlalu lama ya, sudah panjang, sudah 40 tahun itu kan kita memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki konsep, memiliki istilahnya Buto Ijo itu solutif ya. Solusi-solusi yang berkaitan dengan problem-problem yang kita hadapi di dalam proses kreatif di teater SK. Jadi yang kita sebut dengan dinamika historis tadi. Jadi pada tahun 1980 itu teater SK 18 Oktober, jadi besok itu hari ulang tahun teater SK 1980 dan sekarang sudah 2020, berarti sudah 40 tahun ya kita melampaui perjalanan. Nah, karena itu sejarahnya sangat panjang. Dinamika historis ini berkaitan dengan kelembagaan, berkaitan dengan keorganisasian, berkaitan dengan sistem keanggotaan, berkaitan dengan sistem penerimaan anggota yang kemudian kita melahirkan istilah-istilah yang mungkin pada waktu itu juga pertama ya dilakukan oleh teater SK, itu studi pentas. Di studi pentas itu pada waktu itu seingat saya belum ada kelompok-kelompok teater, terutama teater kampus yang menggunakan istilah studi pentas, dan kita mencoba melakukannya. Itu Pak. Jadi Mas Ali ini ada biru-birunya ini kalau ya. Tidak apa-apa, tidak selamanya yang Pak itu tua. Ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kita tahu sekarang bahwa teater SK dilahirkan pada tahun
1980, tanggal 18 Oktober, makanya ulang tahun Teater SK kali ini mengangkat tema atau topik 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke perbincangan kita pada malam hari ini tentang eskatologi atau tentang SK, sejarah, dan perkembangannya. Seperti disebut oleh Hamdi Salah tadi, ya, ada dinamika kreatif dalam teater SK. Nah, seperti kita tahu, salah satu kaos yang dicetak oleh teater SK itu berbunyi seni profetik. Nah, ini tentu saja yang menempel di kaos itu bukan sesuatu yang ada tiba-tiba, tapi ada proses-proses di balik itu. Nah, saya atau kita ingin bertanya kepada Hamdi Salat, apakah sebenarnya yang digeluti sejauh ini oleh teater SK sampai dia menemukan satu terminologi sebagai atau mengembangkan seni profetik. Apakah teater SK itu sejak mula berdirinya sudah profetik, ya, atau mungkin ada tahapan-tahapan, periode-periode dinamika kreatif yang kemudian mengantarkan perjalanan teater SK kepada seni yang diyakini sejauh ini sebagai seni profetik. Ya, ini ada hubungannya dengan dinamika historis tadi ya, Mas Ali. Ini ada hubungannya dengan dinamika historis. Jadi dalam sejarahnya itu Teater SK mengalami perkembangan yang sangat jauh, sehingga kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesenian, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, akademik atau sivitas akademika dan lain sebagainya, sehingga kita selalu mencoba berusaha untuk memperbarui itu, sehingga pada akhirnya pada tahun 95-an itu ya, kita melahirkan sebuah satu semacam gagasan pokok yang berusaha diperjuangkan oleh Teater SK itu sebagai lembaga seni profetik. Jadi kalau diurutkan itu kira-kira dalam sejarah perkembangan Teater SK yang 5 tahun pertama itu Teater SK sebagai media kritik ya, untuk mengkritik hal-hal yang terjadi di masyarakat, dan kemudian berubah lagi, dikembangkan lagi menjadi media dakwah kultural, mencoba beranjak lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengkonsep sebuah cara proses kreatif di dalam dunia kesenian yang kemudian kita sebut dengan seni hikmah gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya menemukan satu model yang kita sebut sebagai lembaga seni profetik. Ini juga ada hubungannya dengan perkembangan teater pada umumnya. Posisi Teater SK itu yang kemudian menjadi menentukan arahnya itu sampai kemudian merumuskan lembaga seni profetik. Jadi kalau kita lihat kedudukan ya, kalau kita coba untuk renungkan kembali, kita lihat lagi dalam sejarahnya, maka posisi Teater SK itu, keberadaan Teater SK itu
kan kalau dalam dunia seni itu kan ada dua. Oke. Satu teater yang bersifat realis, kemudian yang satu teater yang bersifat non realis. Oke. Kita berada di non realis. Nah, realis. Di non realis nanti ada model-model lagi non realis, teater non realis yang sekuler, Ya. ada sekuler, dan ada juga yang religius atau apa ya religius lah, itu religi lah istilahnya sekarang, teater religi itu kita masuk di religius. Nah di religius nanti ada lagi persoalan-persoalan, ada model-model teater Islam yang sifatnya formal, hanya untuk menyampaikan saja ajaran-ajaran Islam, mungkin dengan istilah-istilah teater dakwah, teater apa segala macam itu. Nah kita masuk lagi ke dalam model teater Islam yang non formal tadi itu. Jadi yang lebih ke substans. Ya teman-teman semuanya, saya Ya. kira ini menarik ya. Nah, jadi sebenarnya Teater SK tidak sendiri dalam memperjuangkan pemikiran-pemikirannya atau denyut kreativitasnya. Ada Teater SK ada di lingkungan teater-teater yang lain, bersentuhan dengan teater-teater yang lain. Sebagai teater kampus, dia tentu saja bersentuhan atau menjalin hubungan dengan teater kampus yang lain yang ada di Yogyakarta. Sebagai teater yang juga ditonton oleh orang pada umumnya atau menjangkau ke publik yang lebih luas, maka Teater SK juga bersinggungan atau menjalin hubungan dengan teater di luar kampus. Ya, seperti kita tahu, kalau yang mungkin agak-agak senafas ya, itu kita dulu ada tokoh teater di Jogja yang bernama Petrus Sujono, dan dia populer dengan teaternya yang disebut teater Muslim. Nah, dari namanya saja sudah bisa kita nama itu sudah menyarankan bahwa teater itu setidaknya akan bergumul dengan problem-problem di agama Islam atau praktek beragama Islam. Nah, juga Teater SK juga berhubungan dengan teater-teater di luar kampus yang mungkin seperti disebut Hamdi tadi, teater yang masuk kategori sekuler, artinya non religi gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan antara teater SK atau dengan kata lain, bagaimana sebenarnya posisi teater SK berhubungan dengan teater-teater yang senada, seperti misalnya teater Muslim. Dulu juga ada Sanggar Salahuddin ya, yang pernah populer karena mengangkat Lautan Jilbab, teater rekalisasi Lautan Jilbabnya MH Ainun Najib. Kemudian ada teater-teater yang lain. Nah, bagaimana ini sebenarnya posisi-posisi seperti ini, atau hubungannya yang sesuatu yang membedakan antara SK dengan teater-teater yang lain itu kira-kira seperti apa? Pertama-tama secara apa ya, dalam dinamika historisnya juga kita menentukan ya. Pada tahun 95 kita pernah mengumpulkan seluruh teater kampus di Yogyakarta yang kita pertemukan di auditorium waktu itu masih IAIN Sunan Kalijaga, dan kemudian menemukan satu konsep teater kampus itu yang kita menemukan lembaganya, namanya membentuk sebuah lembaga namanya Forum Pengembangan Wawasan Teater Kampus, agar teater kampus memiliki karakter sehingga nanti pada kelanjutannya itu pada perjalanannya itu teater kampus sebagai satu genre tersendiri, sebagai satu model teater di antara model atau jenis-jenis teater pada umumnya. Sehingga kalau orang menonton teater kampus, itu ukurannya, kriterianya itu berkaitan dengan dunia kampus. Nah, karena itu teater SK setelah itu juga kemudian semakin ada diskusi yang agak ketat ya. Ada satu fenomena, ada beberapa teater di kampus di Yogyakarta keluar dari kampus dan kemudian membangun satu komunitas tersendiri di luar kampus. Nah, ketika itu pengurus-pengurus SK juga ada beberapa keluarga teater SK itu mencoba mengajak kita untuk keluar dari kampus dan kemudian membangun sendiri. Tetapi pada akhirnya kita memutuskan teater SK adalah teater kampus
yang tetap berada di kampus dan berusaha terus memprovokasi kelompok-kelompok teater pada umumnya sehingga nanti teater kampus memiliki karakter tersendiri, sehingga kalau menilai itu tidak harus dipersamakan dengan teater yang berada di luar kampus. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat teater rakyat, ada kriterianya teater rakyat, kita melihat teater Islam, dan kemudian selanjutnya dari situ kemudian kita mengembangkan lagi pemikiran-pemikiran sehingga di antara teater-teater kampus itu ada 3 kecenderungan. Satu, teater kampus sebagai lembaga kegiatan seni. Nah, itu ya. Yang kedua, teater kampus sebagai lembaga semacam sosial politik ya gitu ya. Jadi lembaga sebagai media kritik untuk mengkritik kenyataan-kenyataan pada waktu sangat keras ya, mengkritik Orde Baru, mengkritik Soeharto pada waktu itu. Hampir semua teater kampus itu pertunjukannya itu isinya itu politis. Dan teater SK masuk ke yang ketiga, teater kampus sebagai lembaga kreatif. Sehingga kita tetap melangkah itu, terus melangkah menuju arah sebagai lembaga kreatif itu. Nah, sebagai lembaga kreatif apa yang kita gagasannya itu, apa yang kita pikirkan, kira-kira itu konsep-konsepnya itu. Nah, kemudian kita masuk pada satu konsep, satu gagasan yang kemudian kita sebut dengan teater profetik. Pada waktu itu hanya muncul budaya profetik, sastra profetik sudah pada umumnya, tetapi teater profetik itu jarang disebut pada waktu itu. Mungkin sampai sekarang ya, fenomena teater profetik itu belum banyak dibahas di dalam tulisan-tulisan di buku maupun di esai-esai di media massa. Sehingga disitulah kita tetap sampai sekarang bahkan terus meningkatkan satu upaya untuk mempertemukan teater SK yang berada di bawah kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu kita mencoba secara tidak langsung, sebenarnya itu sudah usaha kita sejak sudah lama itu, mengembangkan gagasan-gagasan kebudayaan, mengembangkan gagasan-gagasan estetik yang disampaikan, yang pernah dinyatakan oleh tokoh-tokoh kita, misalnya Mukti Ali, Pak Mukti Ali itu sangat, dan beberapa diskusi kita selalu menyebut Pak Mukti Ali karena dia punya beliaunya ini punya gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kebudayaan, gagasan yang berkaitan dengan estetika. Nah, ini jarang dilihat oleh teman-teman bahkan di dunia di IAIN Sunan Kalijaga atau di UIN Sunan Kalijaga ini jarang kita pikirkan. Sebenarnya misalnya Pak Muin Umar punya gagasan-gagasan yang berkaitan dengan sastra. Pak Zaini Dahlan itu juga alumni sastra dari Al-Azhar, dari Mesir. Kemudian hampir tidak ada yang pernah menyebutnya bahwa Pak Mukti Ali ini sebenarnya juga alumni sastra gitu. Sastra. Kemudian ada lagi Pak Amin Abdullah yang selalu mencoba memberi gagasan-gagasan dasar tentang estetika Islam itu yang kemudian kita menyebutnya sebagai seni profetik. Artinya secara akademik sebenarnya teater SK ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, sudah ada akar yang memulai sebenarnya di dunia akademi IAIN waktu itu sendiri. Menarik ini teman-teman semuanya. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa diskusi atau obrolan kita akan berlangsung selama 2 sesi ya. Nanti pada sesi yang kedua teman-teman semuanya bisa bertanya dan Hamdi Salat akan menjawab ya. Bisa bertanya apa saja nanti ya yang berhubungan dengan teater SK. Untuk selanjutnya ini kita kembali ke topik tadi bahwa di teater SK itu sudah ada sebenarnya cikal bakal yang mencoba atau mempunyai pikiran-pikiran tentang kesenian. Nah, untuk lebih tegasnya bagaimana pemikiran-pemikiran teater SK itu mungkin bisa kita lihat bagaimana sebenarnya SK atau teater SK menyusun visi dan misinya. Nah, visi dan misinya ini saya kira tercermin atau terrefleksi ya di dalam lambang
Teater SK. Nah, saya ingin eh, lambang Teater SK yang ada di belakang itu disorot atau di zoom ya. Ya. Nah, itu kita lihat ada segitiga ya dengan 3 level ya, 1, 2, 3 dengan puncak di atas. Ini kita ingin bertanya, sebenarnya filosofi di balik lambang ini, segitiga ini apa? Nah, coba kita tanyakan bagaimana eh, latar belakang atau pikiran-pikiran yang ada di balik lambang itu. Ya, ya, ini mungkin salah satu kelompok teater lah, ini teater pada umumnya atau teater SK itu lambangnya itu agak agak formal dibandingkan yang lain, biasanya topeng, coretan-coretan. Teater SK agak apa ya, agak formal, agak rapi, dan karena itu mencoba memasukkan gagasan-gagasan yang selama ini kita perjuangkan itu ke dalam lambang itu. Misalnya ada kubah ya, kubah, garis kubah itu satu garis paradigmatik gitu ya, garis batas bahwa seni sebebas apapun dia punya batas-batas. Yang itulah yang kemudian kita sebut batas-batas paradigmatik, yang kita sebut juga dengan apa kaitannya nanti dengan teater SK dengan keislaman, dengan fikih dan lain-lain sebagainya. Bagaimanapun ada batas-batasnya itu. Kemudian ada segitiga di situ, itu dulu pernah kita diskusikan berkaitan dengan simbol-simbol ada di hampir sebagian besar masjid-masjid warisan Sunan Kalijaga itu juga memiliki apa 3 trap itu Lapis, di ya. ujungnya, 3 lapis itu, dan kemudian kita mencoba memasukkan itu dan memberi satu konsep dalam konsep kesenian itu, bahwa yang paling dasar adalah realitas empirik, yang kemudian yang di atasnya lagi adalah realitas estetis, yang kemudian yang paling ujung sudut itu adalah kita sebut dengan realitas transenden. Jadi apapun proses kita di dalam berkarya gitu, di dalam dunia teater maupun dalam seni maupun di dalam karya sastra itu ada landasan-landasannya berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kita sebut dengan realitas empirik. Empirik. Iya. Realitas sosial, realitas politik, realitas kebudayaan, tradisi-tradisi, perkembangan tradisi di Nusantara itu mencoba kita lihat, kita renungkan, dan kita jadikan sebagai inspirasi untuk berkarya, dan kemudian kita olah di dalam ke tingkat berikutnya, itu realitas estetis. Kita mengubah kenyataan-kenyataan itu, data-data, fakta-fakta itu dalam konteks realitas estetis melalui proses kreatif yang sedemikian rupa sehingga dia melahirkan satu bentuk yang mungkin bisa baru, baru dalam pengertian otentik, baru bukan dalam pengertian seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ridho dan apa dalam kemarin ya, itu ada yang baru di bawah matahari itu. Nah, meskipun matahari itu setiap kali terbit dan cahayanya itu baru sebenarnya, cuma kita nggak bisa melihatnya. Itu ya. Itu realitas estetis. Dari realitas estetis itu kemudian ada visi utamanya itu memunculkan satu simbol, satu karakter, satu sinyal gitu ya, sinyal yang kita sebut dengan sinyal transenden gitu. Jadi sinyal transenden, nah gitu. Kalau imanensi itu membawa sesuatu dari langit ke bumi, kalau transendensi adalah membawa segala sesuatu dari bumi menuju ke langit. Itu karena itu di puncaknya, itu di puncak segitiga itu kita sebut dengan realitas transenden. Tapi kalau nanti di dalam KSK-an, di dalam apa pengembangan wawasan teater SK atau di penerimaan anggota baru, nanti ada kajian-kajian yang berkaitan dengan keislaman. Kita kembangkan atau kita arahkan ke sana, kita kaji bahwa itu realitas ada iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, kemudian ada syariah, ada tarikah, ada ma'rifah, ya gitu ya, ada gitu ya, kaitan-kaitannya itu sehingga tidak apa ya, kalau teman-teman ya, bagi teman-teman yang ada di apa yang sempat menonton ini mungkin dia langsung nyambung ya, sehingga melahirkan satu jargon, satu slogan, satu
apa itu istilahnya? Copyright. Ya, copyright. Orangnya biasanya disebut dengan copywriter, copyright. Satu diksi ya. Diksi susunan kata yang kita sebut dengan yang kemudian kita pakai dalam 40 tahun teater SK itu menyingkap tirai estetik gitu. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya mewakili dari sejarah, dinamika historis, dinamika kreatif, juga dinamika kultural, itu mewakili itu dan masuk dalam menyingkap tirai estetik. Tirai estetik. Iya Ya. gitu masalahnya. Iya. Nah teman-teman semuanya, kira-kira ini semakin jelas ya apa jenenge bagaimana teater SK berpijak, bagaimana teater SK berjalan dan memandang ke depan. Ya. Saya kira itu fondasi ya yang dijelaskan oleh Hamdi tadi adalah sesuatu atau fondasi yang sangat kuat yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa teater SK bisa bertahan hingga sejauh ini ya, sampai 40 tahun. Nah, mungkin sebenarnya di samping soal filosofi atau visi misi, landasan pemikiran dan lain sebagainya, itu mungkin juga ada faktor-faktor lain kenapa teater SK bisa berjalan hingga sejauh ini. 40 tahun teater SK tidak pernah berhenti ya, meskipun adalah gelombang surut tapi tidak sampai menghentikan denyut kreativitas teater SK. Nah, apa sebenarnya Bang Hamdi Salat ini? Ya, sekarang Bang ya. Sekarang Bang makanya itu. Bang ini untuk menegaskan bahwa dia adalah senior saya. Jadi apapun yang terjadi ya, dia itu tetap senior saya. Kalau misalnya ini tidak main-main. Kita semua teman-teman terutama teater SK patut memberi acungan jempol kepada Hamdi Salat karena dialah jadi kronologinya begini. Setahu saya ketika saya masuk tahun 85 itu teater SK belum secara serius sebenarnya berkesenian. Tapi kemudian ketika teater SK itu dipegang atau diketuai oleh Hamdi Salat, sedikit demi sedikit dibangunlah fondasi-fondasi yang seperti dijelaskan panjang lebar oleh beliaunya tadi itu. Nah, dan kemudian secara konsisten kita mencoba berpikir keras, berdiskusi, berpikir, diskusi, mencoba dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ada patokan-patokan yang kalau bagi teman-teman yang tertarik untuk menekuni seni profetik mungkin sangat menarik untuk dicatat gitu ya. Nah, kemudian setahu saya ini pada tahun tertentu SK mengalami gelombang surut kalau saya mengistilahkan, tapi tidak sampai jantungnya berhenti. Nah, tidak lama setelah itu teater SK itu diketuai oleh putra Hamdi Salat yang bernama Jauhara Natfi Azzadin. Jadi satu pun orang SK tidak ada yang sehebat Hamdi. Ya. Kalau kita mencurahkan tenaga, pikiran, harta gitu. Dia memberikan anaknya untuk teater SK. Ini luar biasa. Artinya jadi ada 3 hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau Hamdi bicara tentang 1 teater SK, 2 tentang puisi, ya. Nah, yang ketiga tentang teater pada umumnya. Kalau tentang yang lain misalnya sepak bola, bolehlah kita nggak percaya. Gitu. Atau mungkin tentang kesehatan gitu ya, meskipun temuan-temuannya banyak. Temuan-temuan di bidang kesehatan itu banyak. Di antaranya itu ciri-ciri orang yang sakit itu selalu kemana-mana membawa air. Air putih ini. Nah, terus kita tambahi, kalau tidak membawa air putih, ya kalau ada orang membawa air putih, minta. Teman-teman semuanya, jadi kita coba bertanya kepada Mas Hamdi. Jadi kira-kira apa
rahasia usia panjang teater SK sampai 40 tahun bisa bertahan itu? Rahasia. Tidak ada rahasianya. Itu menarik ceritanya Ali. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini ya, atau teman-teman yang lain yang di KBTI di seluruh Indonesia ya, mungkin agak ini cerita. Jadi ketika anak saya Jawara Natfi Azadin itu dilantik sebagai ketua teater SK, saya itu ditelepon hampir 15 kali ya, oleh pengurus dan oleh ini tidak saya angkat. Saya kemudian tidur saja gitu ya. Saya tidak hadir. Kemudian besoknya saya baru datang ke Sanggar. Gimana pelantikannya? Loh, kamu ditelepon 15 kali gak diangkat, kenapa? Nah, itu masa saya ngelantik anak saya sendiri, memangnya teater SK itu kerajaan. itu. Jadi sebenarnya itu banyak simbol-simbol yang secara tidak langsung itu sebuah pelajaran juga. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Jadi itu salah satunya. Jadi teater SK itu ini sepengetahuan saya dari membaca berbagai kelompok teater kampus terutama. Karena itu teater SK sampai sekarang ini prinsipnya itu bahkan melahirkan satu pemikiran, satu konsep apa itu teater kampus, sehingga teater kampus bisa menjadi genre tersendiri dalam sejarah perkembangan teater modern di Indonesia. Karena selama ini tuh kalau belajar teater itu nggak ada kaitannya dengan kampus. Mereka kaitannya dengan, wah teaternya Rendra begini, teater Bengkel begini, teater HP begini, teater apa di perkembangan teater di Jakarta begini dan sebagainya. Itu teater umum. Nah, sementara kita di kampus memiliki dasar tersendiri, memiliki wacana tersendiri yang berkaitan dengan gerakan kemahasiswaan, yang berkaitan dengan keilmuan dan lain sebagainya sebagai social of change. Ya, itu. Tapi 40 tahun itu bukan pasang surut ya. 40 tahun teater SK itu tidak pernah vakum, yang betul itu. Tidak pernah vakum kegiatannya. Salah satunya penopangnya, tiang utamanya adalah penulisan karya sastra. Kemudian kita selalu mencari solusi-solusi dalam kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya tidak ada yang bisa main drama, latihan-latihan drama pada malas, kita hidupkan sastra. Kita bikin antologi. Kita pentaskan kegiatan sastra. Sastra macet lagi. Musik, produksi musik. Musik tidak ada lagi, kembali lagi ke drama. Nah, muncul lagi. Karena itu kita sering kalau kita memang tidak perlu menerima anggota baru ya tidak perlu gitu. karena itu temponya itu penerimaan anggota baru teater SK itu kan beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kayaknya paling lama itu 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun atau berapa? 4 tahun lah. Karena anggotanya terlalu banyak. Anggotanya banyak, kok tidak ada yang keluar-keluar, ini gimana gitu. Itu salah satunya itu ya, penopangnya, ada penopang utamanya penulisan karya sastra, kegiatan-kegiatan sastra terus. Jadi terus itu. Drama macet di sastra, sastra macet musik, musik macet kembali lagi. Semuanya macet, ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dinamika kebudayaan di Yogyakarta. Tapi itu tidak pernah kita sampai meninggalkan itu, artinya kosong terus kita sana itu tidak. Jadi terus melakukan kegiatan. Jadi teman-teman semuanya, jadi semakin jelas ya. Tadi ada yang lupa saya sebutkan bahwa teater SK itu tidak hanya bergiat di teater tok gitu. Nah, jadi teater itu hanya ada bagian-bagian yang meliputi atau yang mendukung. Jadi di dalam struktur organisasi teater SK ini untuk teman-teman yang belum tahu ya kalau yang udah tahu ya biar ingat gitu, bahwa kita punya divisi sastra, punya divisi teater, kemudian punya divisi musik. Teater atau drama. Nah, teater atau drama. Ini saya dengan Hamdi kadang-kadang beda istilah, yang maksudnya podo. Oke. Saya kira nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kita break dulu untuk sebentar. Nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan lebih lanjut tentang bagaimana divisi-divisi di teater SK itu kita sambung atau dihidupkan. 40 tahun teater SK menyingkap tirai estetik.
Ya, kita kembali lagi ke perbincangan santai tentang teater SK. Seperti saya sebut tadi bahwa teater SK mempunyai divisi-divisi. Ya, kalau boleh cerita, saya dulu waktu masuk tahun 85 itu ada divisi yang kemudian tidak berkembang di teater SK, yaitu divisi tari. Ini mungkin bisa teman-teman yang baru bisa menggali lebih jauh lagi supaya divisi tari ini mungkin bisa digeluti juga ya. Sejauh ini kita menggeluti drama atau teater, kemudian sastra, kemudian musik. Pada tahun-tahun yang lalu musik ini bahkan eh, sering menjuarai di tempat-tempat perlombaan ya. Tapi yang paling pokok musik di teater SK itu berbasis atau eh, menceburkan diri ke dalam musik kreatif ya. Nah, sejauh ini teman-teman ini banyak menggarap lagu-lagu dengan mengambil syair dari puisi-puisi gitu ya, digarap dan seterusnya gitu ya. Nah, pada tahun 80-an sampai 90-an, teater SK itu bahkan dikenal mempunyai atau teater SK atau IAIN itu ya, mempunyai kemampuan produksi penyair gitu. Ini agak aneh sebenarnya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Kalau orang bilang teman-teman yang kuliah di IAIN itu katanya banyak agraris yang atau yang miskin-miskin gitu ya. Artinya kalau dibanding dengan universitas lain seperti Atmajaya dan sebagainya itu. Nah, apakah kemiskinan itu juga sumber dari eh, munculnya penyair itu? Nah, kita coba bertanya ke Hamdi Salat, bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di teater SK sehingga pada tahun-tahun itu memunculkan banyak sekali penyair, bahkan melebihi eh, melebihi harapan lah, bisa dibilang begitu ya. Ya, itu kita kembali lagi ke kegiatan-kegiatan teater SK tadi ya, tentang divisi-divisi tadi itu penting juga itu kita bicarakan lagi ya, atau kita tengok lagi lah sejarah itu. Jadi dulu pada awalnya itu ada divisi tari sampai tahun 85 itu banyak persoalan. Nah, tari itu satu berkaitan dengan kostum, kedua berkaitan dengan gerakan-gerakan para penari, dan ketiga itu pelatihnya adalah penari pada umumnya, dan ada sedikit ada sedikit lembut-lembut gitu ya pelatihnya itu. Ini jadi persoalan. Satu istilah yang biasanya kalau dalam humor di tempat-tempat ngopi itu gampang diungkapkan, tapi kalau di sini agak susah. Ya, kalau lembut itu ya, yang intinya bahwa di tari itu banyak persoalan, dan kita cancel, bukan kita cancel, kita stop. Jadi divisi tari kita hilangkan, dan kemudian kita konsentrasi pada tiga divisi ini. Sastra, teater, dan kemudian musik. Jadi berkaitan dengan musik. Jadi, kalau musik sejak awal sebenarnya sudah memproduksi musik-musik kreatif, kemudian tahun 84, 85 sampai kemudian 89 itu perkembangan musik itu agak ngepop, dan kemudian kita kasih nama dengan SK Rock Band itu ya. Ada nama SK Rock Band, pentas di berbagai pertemuan, tetapi dalam perkembangannya itu penerimaan anggota baru itu ketika masuk itu pengen masuk SK Rock Band dan ingin menjadi penyanyi dan pemusik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
hampir semua lagu-lagu itu lagu-lagunya orang lain yang dimainkan. Nah, itu kemudian kita diskusikan dan kemudian tahun 95 kita mencoba mengembalikan lagi ke musik kreatif. Sehingga berproduksi lagi sampai kemudian yang terakhir produksi Ugas apa enggak? Produksi itu ya, produksi kreatif. Sebelumnya ada muhasabah, ada apa itu ya, ada program-program. Di sastra juga demikian, ada antologi sastra yang cukup banyak. Nah, ini bagian dari dinamika historis teatriska tadi dalam keorganisasian sehingga menemukan sebuah model. Ini ada produksi teatriska, ini ada tatur tusi, ini ada studi pentas, ini ada pentas bersama dengan dalam dinamika kulturalnya itu pentas di luar program teatriska. Nah, sebenarnya produksi teatriska ini kan baru 37 gitu ya. 30 berapa ya sekarang Ruhen? Habib. 37 berapa ya sekarang? Produksinya? Produksi teatriska itu sekarang 33 padahal umurnya sudah 40 tahun. Kok cuma baru 33 pentas tuh? Kalau seluruh aktivitas pertunjukan teatriska itu digabung mungkin ada 200 produksinya itu sekitar 200. Misalnya studi pentas itu sudah sekitar 40 pertunjukan, 40 judul pertunjukan yang dimainkan. Di dalam 3 bayangan yang sebelumnya kita sebut dengan proses-proses latihan, yang sebelumnya lagi ada namanya lagi, itu juga melahirkan satu konsep pertunjukan yang pentas di luar teatriska dalam rangkaian ulang Maulid Nabi, dalam rangkaian KKN, dalam rangkaian FKY, dalam undangan ini festival teater kampus, dalam undangan apa segala macam ini kita tidak masukkan di dalam produksi. Nah, kalau dijumplas sebenarnya udah banyak. Ini makanya kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, loh teater ini 40 tahun kok produksinya baru sedikit. Nah, nanti dijumplah ada produksi sastra, produksi musik, produksi drama dan sebagainya itu salah satu model yang kita temukan dan itu semua kita konsep tidak dari ruang kosong, gagasan kosong kemudian kita pikirkan tidak. Karena ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang berkaitan dinamika kampus, berkaitan dinamika sosial, berkaitan dinamika politik. Nah, kemudian kita merumuskan satu model yang bisa kita laksanakan sehingga kita terus mencoba melangkah menuju arah itu. Masalah sampai atau tidak hanya ke arah itu bukan urusan kita. Tapi kita terus melangkah menuju arah. Tidak belok-belok, Pak. Ini menarik, saudara-saudara. Jadi kita melangkah menuju arah, istiqomah, jalan terus, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Kalau tengok kanan, tengok kiri bayar. Teman-teman, ini saya sudah menerima beberapa pertanyaan dari mereka yang mengikuti acara kita, dan semua pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita jawab. Mas Hamdi Salat yang akan menjawab, tetapi nanti pada sesi yang kedua. Jadi seperti saya tadi sampaikan, diskusi ini atau obrolan santai ini akan berlangsung 2 tahap. Ini sebentar lagi kita akan break lagi dan kemudian jangan kemana-mana karena pada sesi berikutnya kita akan masih mencari tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Teater SK dengan topik menyingkap tirai estetik. Setahu saya, kenapa harus menunggu sampai 40 tahun kemudian baru menyingkap? Saya, mungkin teman-teman juga itu, belum sampai 40 sudah nyingkap-nyingkap kan? Nah, ini apa ini? Terus apa perbedaannya menyingkap dengan menguak? Menguak itu apa gitu ya? Nah, gitu. Menguak itu. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu, akan kita tanyakan kepada Hamdi Salat dan akan dijawab juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan seperti yang dibilang oleh Hamdi tadi ya. Divisi-divisi di Teater SK itu dikembangkan sedemikian rupa tanpa tidak berangkat dari ruang kosong. Artinya kita, kalau saya boleh memberi istilah lain itu
kita mempunyai identifikasi masalah lah semacam itu. Jadi saya masih ingat betul itu ketika kita mau mentradisikan tadarus puisi. Nah, itu memang pada saat itu kampus IAIN waktu itu, kampus IAIN Sunan Kalijaga itu sangat diliputi meriah oleh kelompok-kelompok musik yang hingar-bingar, sehingga kita memerlukan satu kegiatan yang reflektif. Dan solusi kita, karena kata Bu Tejo, hidup harus solutif, maka kita memunculkan tadarus puisi. Nah, kita akan kembali Teater SK, 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Kita berjumpa lagi dengan topik perbincangan kita pada malam hari ini adalah ke-SK-an. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui semuanya, Teater SK kali ini mengangkat topik dalam ulang tahunnya yang ke-40, 40 tahun Teater SK menyingkap tirai estetik. Nah, akan kita tanyakan kepada Hamdi Salat ini sebagai wakil dari Teater SK, sebenarnya apa sih yang dimaksud menyingkap tirai estetik? Apa saja program-program yang sebenarnya melengkapi di samping talk show atau obrolan pada malam hari ini yang mendukung ke arah penyingkapan tirai estetik itu? Iya, sebenarnya 40 tahun Teater SK ini kan sudah lama kita rancang dan kita memiliki kegiatan-kegiatan yang cukup besar sebenarnya ya. Ada seminar-seminar yang berkaitan dengan teater modern, teater kontemporer dan estetika Islam ya, atau teater Islam. Itu ada di sana, cuma karena kemudian musim pandemi, pandemi maka berubah kegiatan-kegiatan kita. Dan menyingkap tirai estetik ini ini sekali lagi saya tegaskan, saya mewakili dari diskusi-diskusi yang kita lakukan bersama pengurus dan kemudian keluarga besar Teater SK. Di menyingkap tirai estetik itu ada 3 hal yang ada di dalamnya sebenarnya, itu mewakili atau merupakan representasi dari perjalanan 40 tahun Teater SK itu menyingkap tirai estetik, begitu Mas Ali ya. Mas ya, naik tingkat ya, Mas. Ya, itu menyingkap tirai estetik itu yang pertama. Sebenarnya kalau kita belajar membaca dari perkembangan sejarah kesenian, itu sebenarnya estetika itu kan terkotak-kotak, ada tirainya, ada tirai sosial, ada tirai politik, ada tirai religi, ada tirai filsafat, ada tirai antropologi dan sebagainya. Tirai-tirai di dalam teater SK itu, tirai-tirai di dalam estetika. Sebenarnya kita pernah mendiskusikan juga, itu sebenarnya bukan menyingkap tirai estetik gitu ya. Kita estetika lil alamin. Nah, itu pernah juga itu.
estetika lil alamin. Nah, jadi hanya untuk orang-orang yang beriman gitu. Jadi kita berusaha, ternyata dalam 40 tahun ini kita berusaha menyingkap satu persatu tirai estetik ini, dan kemudian ada jalan yang panjang, jalan yang luas, arah yang kita tuju itu yang ada kaitannya dengan transendensi itu, dan kita melangkah kemudian di jalan itu. Masalahnya nanti sampai atau tidak itu takdir. Kita tidak memikirkannya, tapi kita terus berproses, terus melangkah menuju satu arah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam 40 tahun Teater SK itu ternyata memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki konsep-konsep yang merupakan bagian dari proses dinamika proses kreatif itu di balik panggung yang jarang kita komunikasikan, jarang kita sampaikan ke wilayah publik. Nah, tadinya konsepnya ulang 40 tahun Teater SK itu, apa-apa yang kita perjuangkan ini akan kita sampaikan, akan kita publis kepada masyarakat. Karena itu kita merancang adanya 4 buku, dan sudah ya karena pandemi itu baru sekitar 60% selesai. Ada buku Tadarus Puisi, naskah pertunjukan Tadarus Puisi 1 buku sendiri, kemudian ada naskah drama produksi Teater SK. Ini ada kata produksi karena memang ditulis oleh keluarga dan oleh anggota Teater SK, keluarga besar Teater SK, anggota Teater SK yang khusus untuk produksi Teater SK, bukan untuk yang lain, khusus. Kemudian ada buku tentang di luar panggung, refleksi-refleksi tentang perjalanan Teater SK dari keluarga sendiri maupun dari teman-teman atau pengamat atau pemerhati teater di Yogyakarta, untuk menyampaikan semacam pendapat itu tentang Teater SK. Itu buku di luar panggung, esai-esai refleksi tentang perjalanan Teater SK. Dan kemudian yang ini yang penting sebenarnya, 1 buku lagi, dinamika proses kreatif Teater SK selama 40 tahun itu. Sehingga di situ ada catatan-catatan nanti kenapa baru tahun 2015 kita memutuskan ya, pentas Teater SK dilarang haram memakai jilbab. Nah, itu sebuah ini jadi satu provokasinya itu. Ini perlu penjelasan ini. Satu dilarang memakai jilbab. Baru 2015, sebenarnya sudah kita praktekkan sejak tahun 85. Ya. 85 waktu itu ada pentas Teater SK, pemainnya tidak memakai jilbab, pakai kaos singlet. Jadi ada masih kelihatan lengannya, dan kemudian itu menjadi problem, menjadi pertanyaan oleh rektor pada waktu itu Pak Umuin Umar. Kemudian kita menemukan solusi-solusinya itu. Sampai kemudian kita memutuskan pentas Teater SK yang perempuan itu harus pakai menutup aurat lah gitu ya, kira-kira itu, menutup aurat. Dan kemudian berkembang sampai akhirnya baru tahun 2015 kita memutuskan dilarang memakai jilbab, dalam pengertian dilarang menggunakan jilbab yang digunakan sehari-hari itu untuk pentas. Harus diganti, harus ada proses kreatif sehingga menemukan model jilbab yang kemudian itu menjadi bagian proses dinamika estetisnya, kreatif itu. Jadi itu akan kita sampaikan pada publik sebenarnya. Belum lagi kita ada berkaitan dengan teater profetik gitu ya. Misalnya kenapa teater profetik? Di teater pada umumnya itu hampir-hampir tidak pernah membicarakan kaitan antara teater atau pertunjukan teater dengan agama, itu bahkan tidak boleh, itu kira-kira begitulah. Teater itu malah menjeburkan ke situ, mengkaitkannya antara pertunjukan teater, konsep teater dengan spiritualitas atau lebih syar'inya itu dengan Islam gitu. Dengan Islam, karena itu kita sering gitu untuk diskusi internal itu hampir tuh yang berkaitan dengan ayat-ayat, yang berkaitan dengan konsep-konsep seni dan lain sebagainya itu, dan ketika ke publik kita tidak pernah menyebutnya dan kita tidak pernah menyampaikannya itu. Dan itu salah satu bagian dari upaya kita itu. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita beriman kepada Tuhan, itu sesungguhnya kita juga beriman pada keindahan. Alladzina amanu itu barang siapa yang beriman pada keindahan, itu secara otomatis beriman pada Tuhan.
sama-sama abstraknya, sama-sama tidak terlihat. Nah, itu ini yang baik. Jadi bisa beriman pada ini, karena banyak orang yang beriman pada Tuhan tetapi tidak beriman pada keindahan, bahkan menolak. Menolak keindahan atau gampangnya menolak seni dan lain sebagainya, aktivitas seni. Nah, padahal sama-sama abstraknya. Artinya kita innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Maha Indah itu kita beriman di situ. Nah, itulah yang kemudian kita olah terus, kemudian bahkan dalam diskusi itu menemukan satu semacam narasi atau konsep-konsep yang bisa kita itu. Ya, saya kira menarik ya, semakin sosok teater SK itu dengan perbincangan malam ini semakin menampakkan profilnya atau sosoknya yang lebih bisa dilihat ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja terkait sebenarnya sangat erat hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Hamdi tadi. Pertanyaan pertama ini tidak begitu terkait dengan topik pada malam hari ini, tapi karena masih musim pandemi ya, masih era pandemic era itu, jadi dia bertanya dari Tri Ernawati, bagaimana mengekspresikan seni di masa pandemi? Apalagi ini sudah rindu katanya, ingin lihat teater SK menampilkan karyanya di panggung. Wah, ini artinya diam-diam ada yang merindukan kita. Ini menarik ini. Ya, kalau rindu kangen ini berarti perlu memutar lagi video-video teater SK. Tapi sebenarnya kita beberapa kali mendiskusikannya, kita selalu teringat ya di logo progresifnya teater SK atau teaser 40 tahun teater SK itu kan ada SK, kemudian ada gambar mukanya Sunan Kalijaga, kemudian ada teks Anglaras ilining banyu mili ananging ora melu keli. Nah, itu kira-kira begitu. Ketika musim pandemi itu kita melihat, teman-teman SK juga melihat juga, sebenarnya bukan pandemi corona, ini pandemi digital. Pandemi digital, orang semuanya masuk ke dalam dunia digital, dan kita mencoba tetap tenang dulu, tidak ikut mengikuti secara langsung arus itu, supaya kita tidak tenggelam dan hilang mengalir ke arus itu, tenggelam dalam arus itu. Melu ngeli ananging ora keli, Anglaras baju mili ananging ora keli. Dan kita itu, karena itu sekarang kita masih dalam proses ya, pada yang tanya Erna tadi, mencoba merumuskan kembali apa sebenarnya yang bisa kita lakukan di dalam suasana pandemi ini, dan itu tetap berlanjut di dalam perkembangan teater SK ke depan. Bukan hanya mengkonsep pertunjukan-pertunjukannya hanya untuk mengisi temporal sesaat musim pandemi ini. Dan kita baru berusaha itu, Mas Ali ya. Kita berusaha merumuskan, mungkin teater elektronik, mungkin akan menggarap sebuah pertunjukan drama, tapi langsung dimainkan di atas lokasi. Misalnya, kalau studi pentas, menggali kapur dibawa ke Gunung Kidul, gitu. Menggali kapur langsung di sana, kemudian kita rekam, bisa seperti itu. Jadi, itu kita sedang berusaha merumuskan itu. Tetapi kalau yang mengisi kegiatan-kegiatan ada yang dipublis kayak dari sekarang. Ya, saya kira kita masih mengerami gagasan-gagasan ya. Mungkin pada saatnya nanti yang kita rame akan menetas menjadi karya, begitu ya Mbak Tri Ernawati. Kemudian ini pertanyaan yang kedua dari @sampah JBG. Apakah teater profetik bisa mengangkat isu politik? Kalau bisa itu nanti fokusnya itu di teater profetik itu fokus kepada isunya, kenaskahannya, atau kepada cara pementasannya. Ya, ini yang berulang-ulang kita diskusikan bahwa di dalam konteks teater profetik atau teater Islam itu antara bentuk dan isi itu menyatu. Seperti amplop gitu ya, amplop dan isinya.
Kalau amplop dan isinya bisa terpisah, Pak, itu. Amplopnya dibuka, isinya tidak ada. Nah, itu. Isinya ada, tapi amplopnya sobek-sobek. Nah, Teater SK mencoba konsep seperti post whistle. Seperti sekarang apa ya? Giro begini ya. Oh, cek giro gitu Cek ya. giro itu. Jadi isi dan kertasnya itu menyatu. Kalau disobek enggak bisa. Enggak bisa. Nah, gitu. Jadi kalau disobek bisa, itu bukan kita. Jadi menyatu ya, bentuk antar bentuk dan isi itu menyatu. Jadi teater profetik pada dasarnya itu adalah kalau istilah yang sering saya sampaikan di dalam workshop teater SK itu warasatul anbiya. Ini profetik itu dalam istilah keislaman itu sebenarnya warasatul anbiya. Mencoba menggali lagi menjadikan warisan-warisan yang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai estetik, nilai-nilai etik dan lain sebagainya yang diwariskan oleh para nabi. Nah, itu, dan karena itu unsurnya banyak sekali. Tetapi tentu saja harus diolah sedemikian rupa prosesnya teater SK. Ada unsur politiknya, ada unsur sosialnya, ada unsur budaya dan lain sebagainya, itu kita olah. Dan yang pokoknya itu antara naskah, terus tema isi naskah, dan kemudian model pertunjukan itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Itu kira-kira itu satu usaha yang agak berat gitu ya, menjadikan satu pertunjukan sebagai satu unity. Dan itu secara umum itu menjadi kriteria, salah satu kriteria dari sebuah pertunjukan itu ada unsur unity-nya. Jadi semua elemen-elemen di dalam pertunjukan itu menjadi satu kesatuan. Itu Saya kira ini jawaban yang sangat menarik untuk pertanyaan dari Ed Sampah JPG ya. Sampah Jipek ya. Sampah Jipek. Jadi intinya pada kesatuan antara kamu dan aku. Oke, ini pertanyaan yang ketiga masih erat hubungannya dengan perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu dari Ed Jen Fauzan. Apa saja ini sebenarnya pilar-pilar atau dalam kurung rukun teater profetik teater SK? Kira-kira pilar-pilarnya apa saja ini? Nah, jadi menarik ya, kalau dengar pilar itu saya selalu membayangkan sesuatu yang tegak lurus gitu. Loh iya, alif kan gitu. Ya, sebenarnya istilah profetik itu yang pertama kali dikembangkan oleh intelektual Prancis dan kemudian dikembangkan oleh budayawan kita Kunto Wijoyo dengan budaya profetik, kemudian sastra profetik, dan kemudian itu dirumuskan nanti dari ayat Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya itu dan seterusnya. Nah, dan seterusnya aja gitu ya. Ya, paling enak dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iya. Gitu. Jadi pilar-pilar profetik itu selalu dalam berbagai referensi itu selalu ada tiga. Yang satu amar ma'ruf, yang kemudian yang kedua adalah nahi mungkar, dan yang kemudian yang ketiga adalah tu'minu billah. Amar ma'ruf istilah akademisnya, istilah keilmuannya itu disebut dengan humanisme. Jadi sebenarnya semua kesenian itu humanis. Kemudian yang kedua nahi mungkar, mencoba menolak, mencoba memberi tanggapan terhadap kemungkaran-kemungkaran, kezaliman, realitas-realitas sosial yang lalim, yang zalim dan sebagainya kita tanggapi. Itu termasuk di pilar yang kedua yang kita sebut atau di dalam dunia keilmuan disebut dengan liberasi, bukan liberalisasi. Ini dulu pernah diprotes oleh Rektor 3, teater SK ini apa ini? Kok liberal ini? Padahal maksudnya adalah liberasi, bukan liberalisasi. Liberal. Jadi nahi mungkar. Nah, dua-duanya itu harus dinaikkan lagi pada tu'minu billah. Itu bedanya. Sementara kita break dulu dan kita akan kembali 40 tahun teater SK menyingkap tirai estetik.
lagi ke obrolan kita pada malam hari ini, obrolan santai tentang teater SK. Tadi sudah pertanyaan dari saudara Edjen Fauzan sudah dijawab, yang saya kira perlu saya ulang. Intinya adalah ada 3 hal ya, karena itu menyangkut pilar-pilar, bukan ketegangan-ketegangan ya. Jadi pilar dengan ketegangan itu beda. Jadi pilar pertama itu humanisasi, atau yang disebut dengan tadi yang disebut oleh Hamdi sebagai amar ma'ruf, kemudian liberasi atau terjemahan dari nahi mungkar, kemudian yang ketiga adalah tu'minu billah atau yang dipopulerkan dengan istilah transendensi. Dan ketiga pilar ini ya menjadi bagian penting dari visi dan misi orientasi teater SK hingga sejauh ini. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang cukup menarik saya kira ini, dan mungkin agak sulit dijawab. Pertanyaan ini dari Edwaris Lake. Lake ya. Apa syarat prasyarat disebut sebagai teater profetik? Wah, ini kayak ujian nih karena tuh pertanyaannya tuh syarat prasyarat. Sebenarnya pertanyaan yang bersama dengan pertanyaan sebelumnya, itu pilar-pilar teater profetik atau syarat rukun teater profetik gitu ya. Sebenarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan-warisan nilai-nilai yang diwariskan oleh para nabi itu bisa disebut kita profetik. Nah, tetapi masalahnya profetik ini kemudian di barat juga berkembang satu bentuk seni profetik yang dari versi agama lain. Misalnya di Kristen itu juga ada istilah profetik, bahkan menunjukkan sebagai seni profetik, misalnya gereja-gereja yang kemudian ada gambarnya riwayat-riwayat para nabi, Yesus dan lain sebagainya, itu kemudian disebut juga seni rupa profetik. Nah, karena itu dalam perkembangannya profetik yang kita maksudkan adalah profetik Islam. Nah, gitu loh ya. Jadi masuk lagi ke jalur berikutnya itu profetik Islam. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan warisan para nabi, dan khususnya yang diwariskan ya, satu risalah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Nah, itu jadi itu perbedaannya dari yang umum dan kemudian menjadi profetik Islam. Karena kajian-kajian profetik yang umum itu tidak ada kaitannya dengan agama. Hampir mirip dengan religius. Religius juga tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kita juga sering menyebutkan religius yang kita masukkan adalah religius Islam. Nah, profetik juga profetisme Islam. Ya. Ya, saya kira ini sudah jelas ya dari uraian-uraian tadi. Sebenarnya teater SK ini khusus untuk teman-teman teater SK ya. Sebenarnya kita memikul tanggung jawab yang sangat berat, maka kita selalu berdoa mudah-mudahan ya kita bisa terus berjalan, dan ibarat pohon akan berbuah di suatu saat nanti ya. Ya, artinya kita sudah mencoba menawarkan ya apa yang bisa kita lakukan dengan seni profetik dan seterusnya itu. Nah, mudah-mudahan salah sangka yang kalau ada ini ya, kalau ada tentang teater SK itu. Jadi kadang-kadang orang menilai itu belum tahu sudah menilai maksudnya. Nah, ini sekarang teman-teman semuanya yang mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini sedikit banyak telah mempunyai gambaran dari dalam bagaimana sebenarnya teater SK. Nah, jadi kita berarti sudah hampir sampai pada ending dari obrolan santai pada malam ini. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, saya kira kita memerlukan semacam closing statement dari abang kita, Hamdi Salat, closing statement. Nanti setelah closing statement nanti akan ada souvenir ya, dari panitia untuk
Abang Hamdi Salat. Ya. Closing statement. Oke, ya jadi ini melanjutkan tadi. Nah, ini bukan berarti ini kalau kita ini berbicara tentang wacana, tentang paradigma, tentang diskursus, tentang konsep, tentang gagasan itu memang sepertinya sangat berat. Tetapi itu sebenarnya kita mencoba merumuskan satu jalan, gitu, satu arah yang kita akan menuju. Nah, ketika berjalan itu sebenarnya bebas saja, seperti kita ada ubah paradigmatik itu di simbol teatriska itu, selama kita masih berada di dalam itu ya bebas-bebas saja, enggak kemudian menjadi beban yang berat. Ya ini yang paling penting nih teman-teman SK juga semuanya yang sekarang hadir, sekarang menyaksikan ini atau generasi teater SK yang paling mutakhir. Jadi kalau kita berbicara tentang paradigma, diskursus, konsep, gagasan itu memang ya berat. Tetapi itu adalah memberi landasan-landasan dasar, memberi jalan bagi kita untuk melakukan ekspresi secara maksimal. Sehingga kita sebenarnya kalau dalam prosesnya tidak begitu berbeda dengan proses-proses pada umumnya, tetapi kita tetap di dalam batas paradigma. Jadi saya kira kata kuncinya adalah kita berada dalam batas paradigmatik. Nah, oke, ini ada souvenir dari panitia untuk Abang Hamdi Salat. Ya, ini mungkin dibuka, Pak. Ini ya. Sorry. Ini sudah bisa berdiri? Atau dibuka? Dibuka terus Ya. Ini tepuk tangan. tepuk tangan. Saya tidak bisa bertepuk tangan. Yang tidak bisa bertepuk tangan jangan bertepuk kaki. Apalagi di atas kaki. Oke, terima kasih pada teman-teman Teater SK. Salam kepada teman-teman yang ada di Lampung, Jupri, Maman, Teater Jabal, Surya, Muda di Kalimantan, Ismail di Digul di Papua, Iqbal di Rantau Prapat, Fran di Medan dan seterusnya ya teman-teman. Salam. Ya. Terima kasih Abang Hamdi Salat. Saya kira perbincangan kita sudah sampai di titik akhir. Perbincangan yang sangat menarik dan penuh ilmu, semoga juga penuh hikmah. Ya. Teman-teman yang mengikuti acara ini, baik teman-teman dari KBTE, seperti kita tahu, teman KBTE itu, keluarga besar Teater SK itu sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ada yang di Virginia, di Amerika sana. Saya kira dia juga ikut menyaksikan perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti. Kita akan bertemu kembali, maksudnya kita akan bertemu kembali dengan program-program Teater SK berikutnya. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan secara tegas apa perbincangan kita pada malam hari ini, ya, karena saya kira teman-teman sudah menangkap semua secara lebih rinci dari yang mungkin bisa saya simpulkan. Terima kasih. Saya akhiri 40 tahun Teater SK Menyingkap tirai estetik.